Pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai usaha jajanan kekinian raup omset jutaan rupiah, selengkapnya akan kami hadirkan dalam dialog Nusantara Siang berikut ini. Telah bergabung bersama kami Hera Sri Rahmawati selaku owner Aksa Street Food. Selamat siang Mbak Hera. Selamat siang, Mbak. Ya, mungkin Mbak Hera boleh diceritakan terlebih dahulu bagaimana awal mulanya ide bisnis ini muncul, Mbak? Baik, awalnya ini saya punya teman dari Korea. Dia itu pulang kerja dari Korea dan udah habis kontrak gitu, nggak bisa balik lagi. Terus dia kangen sama makanan-makanan street food di Korea. Wah, dari situ saya tertarik nih untuk membuat jajanan Korea karena di Garut memang juga lagi viral tapi belum banyak gitu. Nah, dari situ saya mencari-cari resep dari teman saya, juga dibantu dari pihak-pihak lain dan akhirnya terciptalah jajanan Korea Aksa Street Food ini. Baik, untuk usaha ini sendiri sudah berdiri sejak kapan, Mbak? Untuk usaha ini udah berdiri dari tahun 2021 ini, Mbak. Baru berarti ya? Betul. Baru muncul. Sebenarnya rencananya udah lama banget, baru terrealisasi di tahun 2021 ini. Baik, Iya. berarti persiapannya memang cukup, lama ya, Mbak, ya. Dari kapan, Mbak, persiapan mulai dari ide ini muncul hingga akhirnya bisa Persiapannya launching? persiapannya dari 2017-an. Ini sebenarnya saya mau bikin berbentuk kemitraan seperti itu gitu, makanya Oh, benar-benar dipersiapkan dengan matang. Alhamdulillah sudah banyak pihak-pihak yang mau bermitra di Cilegon, Jakarta, Bandung, di Purwakarta, banyak alhamdulillah. Nah, untuk itu saya perlu mempersiapkan secara matang banget nih supaya semuanya bisa mendapatkan untung yang panjang seperti maksimal itu. begitu ya. Iya Berarti betul, maksimal. persiapannya sekitar 4 tahun ya, Mbak, ya? Itu cukup cukup Betul lama betul. juga dan cukup terbayar ya, Mbak, ya, Iya. sekarang sudah launching. Alhamdulillah, iya Mbak, Iya, seperti itu. kalau saya boleh tahu dari dulu Mbak memang seorang pedagang kah atau sebelumnya Mbak berprofesi sebagai apa? Sebenarnya dari dulu saya memang suka bisnis, tapi selain itu saya juga sekarang sedang menjalani profesi sebagai banker, seperti itu. Oh, Dari baik. dulu juga ada bisnis travel online, saya juga punya. Terus apa namanya, usaha baju seperti itu, macam-macam. Makanan lainnya juga ada bacil khas Garut, banyak sih Mbak sebenarnya, Baik, berarti seperti itu. ini sebagai bisnis sampingan begitu ya, Mbak, ya? Betul Mbak, bisnis sampingan yang diseriuskan, seperti itu. Baik, lalu dari mana Mbak keahlian bisnis ini didapat? Apakah kuliahnya memang jurusan bisnis atau seperti apa? Kebetulan saya kuliah jurusan ilmu komunikasi ya, menurut saya sangat cocok dengan bisnis karena di situ saya bisa tahu strategi, trik marketing dan sebagainya dalam memulai sebuah usaha atau perusahaan. Jadi menurut saya semuanya berjalan dengan baik gitu Mbak. Baik, berarti sempat, dipelajari sedikit gitu ya waktu Betul, pada saat kuliah betul, ya, Mbak, ya? betul banyak Eee, belajar Mbak. Baik. Kalau ini kenapa memilih corn dog, Mbak? Apakah karena kan seperti kita ketahui banyak ya makanan khas Korea yang digandrungi Betul. masyarakat seperti tteokbokki, ada mie Mm-mm. jajangmyeon dan lain sebagainya. Kenapa memilih, corn dog, Mbak? Kebetulan ada satu film Korea yang viral ya Mbak ya. Dari situ saya melihat banyak antusias masyarakat yang bikin status, andai ada corndog di Garut, andai ada corndog di sini, bla bla bla. Dari situ muncullah ide membuat corndog ini dan juga cukup unik. Juga di Garut baru ada beberapa gitu Mbak. Baik, berarti ini, berdasarkan dari permintaan orang-orang warga sekitar Garut seperti itu ya, Mbak, ya? Betul, Dan betul di situ Mbak. Mbak mengambil, ide bisnisnya dari situ berarti ya, Mbak? Betul Dan Mbak, dengan betul. membuka usaha di Garut ini berarti memang apakah, Mbak memang asli orang Garut atau melakukan survei ke daerah Garut terlebih dahulu untuk membuka usaha di sini? Kebetulan alhamdulillah saya asli Garut Mbak. Oh, baik. Berarti memang membuka usaha di tempat kelahirannya ya, Mbak? Betul, dan alhamdulillah
semoga nantinya ekspansi bisnisnya berjalan lancar. Amin, amin. Untuk target pasar dari bisnis Mbak ini sendiri siapa, Mbak? Target pasarnya mungkin boleh diceritakan seperti apa? Target pasar saya awalnya sih anak-anak muda gitu, anak sekolahan, terus para karyawan kantor, karena kita kan bukannya dari siang, jadi cocok tuh buat para deket juga sama daerah perkantoran. Jadi ketika istirahat bisa mampir dan apa namanya pengganti makan siang gitu kan, suka bosen nih makan siang nasi lagi nasi lagi. Kebetulan corn dog, kentang, cheese roll ini kan gizi dan nutrisinya juga setelah saya tanya-tanya juga, alhamdulillah gizi dan nutrisinya seimbang gitu, bagus. Jadi bisa jajan kenyang dan hemat juga seperti itu. Jadi Baik. dari situ merambah juga ke anak-anak TK, alhamdulillah juga ada anak kecil, kebanyakan banyak banget juga sih yang menikmati Aksa Street Food ini sampai ke lansia juga ada, alhamdulillah seperti itu, Mbak. Baik, untuk tadi kan kita sama-sama melihat ya bahwa corn dog yang Mbak jual sendiri ini sangat unik ya, karena ada berbagai varian corn dog, varian rasanya. Dan untuk menu Betul. varian corn dog yang Mbak jual ini ada apa saja, Mbak? Dan terinspirasi dari mana saja varian ini? Nah, untuk yang saya jual ini ada tasty corn dog dan sweet corn dog. Di Korea sendiri itu untuk corn dog itu sebenarnya nggak ada varian manisnya juga. Di sana cuman corn dog, terus pakai gula pasir, pakai saus saus cabe-cabe seperti itu. Nah, karena menyesuaikan dengan lidah orang Indonesia, karena corn dog pakai gula pasir, pakai saus asin itu agak kurang ya di Indonesia, makanya saya membuat varian yang manisnya seperti itu. Dan kebetulan untuk mozzarellanya sendiri rasanya itu normal ya, nggak manis nggak asin, jadi bisa dicampur dengan rasa manis atau asin. Baik. Ada green tea coklat, ada tiramisu, dan dicampurin dengan topping-topping seperti itu. Baik, untuk menu favoritnya sendiri ada apa, Mbak, di sana? Di Yang sering Aksa orang Street beli Food, mungkin, iya. iya, kebetulan di kami itu favoritnya sih ya corn dog itu, Mbak, yang tasty sama yang sweet. Baik, itu berarti toppingnya ada apa aja, Mbak? Green tea ya tadi yang favorit? Heeh, ada green tea almond, ada seres, ada sprinkle gula-gula, ada nyam-nyam, ada apa namanya, keju parut seperti itu. Baik, untuk selain corn dog sendiri yang dijual, apakah ada jajanan lain yang dijual di Aksa Street Food ini, Mbak? Ada, Mbak, yang lainnya itu cheese roll. Cheese roll itu keju yang dibalut dengan kulit lumpia sama gula putih, lalu di atasnya dilumuri juga coklat-coklat green tea gitu, atau tiramisu seperti yang sweet corn dog. Terus ada juga french fries, itu french fries kami itu jadi kan kalau biasanya kentang itu sausnya dipisah, kalau ini sih sausnya itu langsung dilumuri di atas kentang seperti itu, Mbak. Baik, berarti memang unik-unik sekali ya, Mbak, ya, jajanan yang dijual di Iya, Aksa Street Food ini. Untuk iya. harga makanannya sendiri di sini kisarannya dari berapa hingga berapa, Mbak? Di kami itu terjangkau ya, dari 15.000 sampai 18.000 saja. Baik, untuk lokasi usaha ini sendiri dari awal memang lokasinya di situ, Mbak, atau mungkin awalnya diawali dengan misalkan di gerobak kecil terlebih dahulu atau seperti apa? Untuk lokasi awal memang di situ, Mbak. Jadi kami mencari lokasi yang strategis yang bisa dijangkau oleh semua kalangan. Baik, baik Mbak Hera, kita akan lanjutkan perbincangan kita, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Siang akan kembali usai jeda. Anda kembali di Dialog Nusantara Siang, pemirsa masih bersama Hera Sri Rahmawati, owner Aksa Street Food. Ya Mbak, tadi kan kita sudah berbicara mengenai variasi rasa dan juga harganya. Dan lalu bagaimana dengan Betul. pemasaran yang dilakukannya Mbak? Apakah melalui sosial media juga? Untuk pemasaran dari Aksa Street Food juga menggunakan media sosial. Selain itu juga menggunakan kerjasama dengan medsos kuliner lokal Garut juga. Nah, untuk kedepannya juga untuk yang ekspansi bisnis kemitraan, pasti kita juga akan melakukan kerjasama dengan akun-akun media sosial lokal setempat, seperti itu, Mbak.
Baik, berarti untuk pemasarannya sendiri, Aksa Street Food ini sudah melalui media sosial juga ya, Mbak, ya, mengikuti perkembangan Betul, pemasaran saat ini ya, Mbak. Untuk, iya. kerjasama, apakah Aksa Street Food ini melakukan kerjasama, Mbak, dengan platform online seperti ojek online atau pengantaran online lainnya? Betul, Mbak, kita juga udah membuka kerjasama dengan boleh disebutkan, Mbak, GoFood gitu, GoFood dan GrabFood seperti itu, sudah bisa dijangkau. Baik, per hari ini bisa laku berapa pieces, Mbak? Alhamdulillah untuk rata-rata total per hari ya, untuk habisnya itu, 100 sampai 150-an seperti itu, Mbak, alhamdulillah. Baik, jika ada yang ingin bekerja sama nih, Mbak, bagaimana nanti prosesnya, Mbak? Mhm. Untuk prosesnya, nanti akan dikirimkan proposal bisnisnya terlebih dahulu untuk dipelajari. Jika memang berminat dan setuju dengan peraturan dan segala macamnya, lalu kita lanjut ke tahap selanjutnya, seperti itu, Mbak. Saat ini sudah ada, Mbak, yang bekerja sama dengan Aksa Street Food? Untuk saat ini kami hold dulu, Mbak, karena, kebetulan kan lagi PPKM juga. Baik. Jadi, untuk kelanjutannya nanti kita hubungi kembali untuk para, warga yang berminat untuk kemitraan, seperti itu. Baik, berarti memang untuk kemitraan atau mungkin kita tahunya franchise begitu ya, Mbak, ya? Ini memang Betul, sudah iya, franchise. ini memang sudah direncanakan ya, Mbak, ya, namun harus di-hold dulu karena PPKM begitu ya, Mbak? Dan Iya, untuk iya omset betul, yang Mbak. didapat itu per bulannya bisa dapat berapa rupiah, Mbak? Untuk omset alhamdulillah dalam 1 bulan itu bisa mendapat Rp10.000.000 atau paling minim Rp7.000.000, Mbak. Baik, berarti omsetnya cukup lumayan ya, Mbak, ya? Dan Iya, apakah saat pandemi saat ini penjualan menurun? Karena kan mengingat di masa pandemi ini pengusaha juga sangat terimbas ya, Mbak, ya, dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. betul. Alhamdulillah, Mbak. Jadi untuk, mensiasati PPKM ini, kami juga kerjasama dengan, ojek online lokal Garut, seperti itu. Jadi, para pembeli bisa memesan melalui ojek lokal itu, untuk nantinya diantarkan oleh driver ojek online lokal itu, Mbak, seperti itu. Jadi aman alhamdulillah. Baik, berarti, saat adanya PPKM seperti ini tidak terimbas begitu ya, Mbak, ya? Penjualan tetap Mhm, sama seperti sebelumnya ya, Mbak? betul, Mbak, Baik, alhamdulillah. lalu bagaimana dengan antusiasme warga Garut dengan adanya Aksa Street Food ini seperti apa, Mbak? Boleh diceritakan mungkin? Untuk antusiasnya sangat luar biasa sekali, Mbak, alhamdulillah. Saya juga nggak nyangka ya, dari anak TK kebanyakan sampai lansia semuanya ada, bahkan, sempat dikatakan sama yang lewat itu kayak antri apa katanya, ternyata antri jajanan yang lagi viral katanya corn dog mozzarella seperti itu. Dan alhamdulillah, para warga menyukai menu-menu yang ada di Aksa Street Food karena, variatif gitu, seperti itu. Baik, berarti antusiasme warga Garut sendiri sangat tinggi ya, Mbak, ya. Dan lalu Iya, bagaimana betul, Mbak Mbak. menyiasati jika ada, terjadi, antrian yang panjang begitu, Mbak? Karena kan, kita tahu sendiri bahwa saat ini sedang pandemi Betul. begitu, Mbak. Nah, bagaimana untuk menginisiasinya dan bagaimana protokol kesehatan yang dilakukan di sekitar lokasi usaha Mbak ini? Untuk itu, kami melakukan antrian berjarak ya, Mbak, dan jika ada yang tidak memakai masker, kami tolak terlebih dahulu. Nah, untuk mensiasati, kerumunan, kami anjurkan untuk, memesan melalui ojek online lokal, seperti itu, Mbak, alhamdulillah. Baik, kita kembali lagi ke tadi pemasaran yang dilakukan melalui media sosial, tadi sempat kami saksikan juga ya, Mbak, ya, ada beberapa orang yang mungkin, mempromosikan corn dog ini itu, Betul, betul. dari ini ya, Mbak, dari influencer-influencer seperti itu ya? Iya betul, Mbak, Baik. alhamdulillah kami juga sudah, dipromosikan oleh Kak Yofi, ada dari juga Kak Bobi, Jajanan Garut, seperti itu. Ada juga dari Info Kuliner Garut dan, Kuliner Garut, banyak banget, Mbak, alhamdulillah. Baik, berarti, untuk menjalankan pemasaran ini apakah ada tim pemasaran khususnya, Mbak, atau memang Mbak sendiri yang mengelola seperti mencari, influencer mana yang cocok untuk mempromosikan, jajanan ini atau seperti apa? Untuk pemasaran sendiri, kami juga ada timnya, Mbak. Jadi, setiap keputusan yang dibuat
itu harus berdasarkan, keputusan bersama seperti itu. Apakah si A cocok atau apakah si B cocok, seperti itu, Mbak. Baik, berarti, sudah ada tim marketingnya sendiri ya, Mbak, ya? Betul, Dan Mbak. baik, dalam untuk menjalankan usaha ini Anda dibantu oleh berapa tenaga kerja, Mbak? Kebetulan untuk sampai saat ini, saya dibantu oleh, 7 karyawan, Mbak. 7 karyawan, baik. Itu sudah termasuk Betul. yang tim pemasaran tadi, apakah di luar itu? Betul, Sudah sudah, termasuk Mbak. ya? Mhm. Dan itu, orang-orang sekitar Garut atau mungkin dari mana, Mbak? Orang-orang Garut asli, Mbak. Iya. Baik. Ada saudara-saudara saya juga, seperti itu. Oh, baiklah. Tadi kan Mbak sudah sebutkan bahwa memang sudah ada rencana untuk membuka franchise ya, Mbak, ya. Untuk cabang sendiri apakah Mbak berencana untuk membuka cabang lain mungkin di kota lain itu sudah ada rencananya atau belum, Mbak? Udah, Mbak, alhamdulillah kan kita, konsepnya ini container box ya, Mbak, ya. Jadi untuk container box itu kita nggak perlu memikirkan sewa bangunan yang mahal ya, Mbak, ya, per tahun atau per bulan. Jadi dengan container box ini kita tuh tinggal mencari tempat yang strategis pinggir jalan, yang sewanya hanya sekitar di angka ratusan ribu, sudah bisa didirikan usaha Aksa Street Food ini, Mbak, seperti itu. Baik. Terakhir nih Mbak, himbauan Anda bagi anak muda, karena kan Mbak sendiri ini masih muda ya, Mbak, ya. Mungkin Mbak boleh memberikan himbauan Amin. Anda bagi anak muda di luar sana yang ingin membuka usaha, Mbak? Baik, mungkin saran dari saya untuk, para anak muda yang ingin buka usaha, ada itu dire tidak keduluan orang lain atau tidak, apa namanya, tidak penasaran gitu dengan ide-ide yang kita realisasikan dan jika sukses itu alhamdulillah, jika tidak kita bisa mencoba lagi hal lain, seperti itu. Betul. Baik, terima kasih banyak Mbak Hera telah bergabung bersama kami. Ini tentunya sangat menginspirasi ya, Sama-sama. Mbak, ya, di kala pandemi saat semua orang Amin. ekonominya terganggu, ide bisnis ini Betul, bisa Mbak jadi Kira. bukti bahwa di tengah pandemi pun kita bisa tetap bangkit, begitu ya, Mbak, ya. Sekali lagi terima kasih Betul, Mbak Mbak. Hera telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Siang. Sampai jumpa. Sama-sama, Mbak Kira, sampai jumpa.